dan pikirannya lebih jernih. Dia mulai percaya teman-teman, Allah tuh lagi bekerja meski belum terlihat hasilnya. Lalu tiba-tiba, Masya Allah, undangan ke Baitullah datang tanpa diduga. Suatu hari seorang dari komunitas pengajian datang membawa kabar. Ada kesempatan berangkat ke Baitullah dengan cara yang halal, tanpa riba dan tanpa maksa. Ibu itu gemetar. Dia nggak ngitung, dia nggak nimbang. Dia nangis dan berkata, "Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar." Dan berangkatlah ia ke tanah suci. Subhanallah. Dia berdoa di depan Ka'bah, teman-teman. Dia nggak minta macam-macam, dia cuma berdoa untuk anaknya. Ya Allah, jagalah masa depannya. Hadirkan orang-orang baik dalam hidupnya dan soleh. Dia nggak nyebut jodoh, nggak nyebut harta, dia hanya menyerahkan segalanya. Dia pulang dengan hati yang jauh lebih tenang, tanpa tahu kejutan apa yang menunggu. Sekembalinya dari Baitullah, hidupnya terasa ringan, teman-teman. Dia nggak langsung kaya, nggak langsung lunas. Tapi satu persatu kejutan datang tanpa dia minta. Kejutan pertama, calon mantu. Wih, Masya Allah. Anaknya datang suatu hari dengan wajah yang gugup. Dia memperkenalkan seorang yang sederhana tapi akhlaknya baik. Seorang yang datang bukan cuma bawa cinta tapi tanggung jawab. Ibu dia terdiam lama, hatinya bergetar dan ia sadar. Allah ngejawab doa yang tidak pernah ia ucapkan dengan jelas. Kejutan kedua rumah. Gak lama setelah itu datang bantuan dari arah yang tidak disangka. Bukan warisan, bukan hadiah instan, tapi jalan halal untuk mereka bisa punya tempat tinggal yang jauh-jauh lebih layak dari sebelumnya. Ibu itu menangis lagi, Masya Allah. Bukan karena rumahnya megah, tapi karena Allah ngangkat beban yang selama ini ia pikul sendirian. Kejutan ketiga dari Allah, mobil baru. Yang ini bahkan terasa seperti mimpi. Bukan karena pengen gaya, tapi karena selama ini mobil tuh kayak cuma angan-angan doang buat mereka. Dan kini Allah ngasih alat kemudahan, bukan kemewahan. Dia baru paham satu hal besar. Di tengah semua itu, ibu ini duduk diam di satu sore dan dia teringat doanya dulu. Masya Allah. Dia cuma minta lunas utang ke Baitullah, tapi Allah kasih ketenangan, keluarga yang utuh, masa depan anak yang terjaga, dan ia tersenyum manis dan lalu berkata, "Ternyata doaku terlalu kecil untuk kasih sayangnya Allah." Dan ini bukan keajaiban, teman-teman. Ini kepasrahan. Allah tidak selalu memberi sesuai permintaan, tapi selalu memberi sesuai kebutuhan. Dan seringkali Allah menunggu satu hal, yaitu doa yang jujur tanpa tuntutan. Jadi jangan batasi Allah dengan doamu sendiri. Jika hari ini kamu terlilit hutang, kamu rindu Baitullah, kamu merasa hidup terlalu berat, jangan berhenti berdoa hanya karena merasa tidak pantas. Minta aja ke ibu ini dengan hati yang pasrah, bukan tangan yang menuntut. Karena saat Allah mulai menjawab, kadang dia akan memberi, bukan hanya apa yang kita minta, tapi apa yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Insya Allah.